Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, para penonton Unpacking Indonesia. Kali ini kita kembali lagi membahas tentang antitesis. Money politik bukanlah isu baru, bahkan sudah dianggap normal di tanah air kita. Problem money politik atau politik uang di tengah-tengah masyarakat yang juga diistilahkan dengan wani piro, sudah dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Sehingga terkesan bahwa money politik menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi setiap orang atau individu ataupun kelompok yang ikut kontestasi dalam pemilu atau pilkada. Beberapa hari yang lalu, kita cukup dikagetkan saat menyampaikan pidato pengukuhan guru besar ilmu politik Universitas Islam Jakarta atau UIN Jakarta, Dr. Burhanuddin Muhtadi, yang juga kita kenal sebagai ahli survei dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, mengulas berlangsungnya money politik dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dalam pidatonya yang berjudul Votes for Sale, Klientelisme, Defisit Demokrasi dan Institusi, Dr. Burhan menemukan sekitar 33% atau 60 juta dari total 187 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT sudah terpapar dengan jual beli suara pada pemilu 2014 dan 2019. Ini menunjukkan bahwa 1 dari 3 orang pemilih di Indonesia terpapar money politik. Karena itulah Burhan menyebut Indonesia saat ini menjadi negara peringkat 3 teratas yang melakukan praktek money politik dalam pemilu. Menyedihkan sekali karena posisi Indonesia dalam hal money politik sejajar dengan Uganda dan Benin. Tentu kita ingin tahu siapa sih yang menjadi target politik uang itu? Tentu pemilih yang menjadi simpatisan partai politik. Jumlahnya cukup besar, mencapai 15% dari total pemilih. Sementara 85% lainnya adalah massa mengambang, floating mass. Nah, para pelaku money politik enggan membidik pemilih mengambang, karena dianggap mereka akan menerima paket yang ditawarkan, tapi belum tentu juga mereka pilih orang yang akan memberikan paket itu. Yang juga menarik, money politik hanya menyumbang 10% terhadap hasil pemilu. Namun, jumlah ini dinilai cukup efektif, terutama dalam konteks pemilihan legislatif. Selisih yang dibutuhkan agar seorang caleg bisa menang dari rivalnya hanya sebesar 1,6%. Karena itu, angka 10% bisa menjadi faktor penentu kemenangan dan akan tetap menjadi perebutan di antara pelaku money politik. Tidaklah heran, masih banyak para caleg yang tidak turun langsung ke konstituennya dan memilih untuk lakukan money politik. Masalah politik uang ini adalah penyakit yang sudah mewabah di masyarakat kita. Secara sosiologis, penyakit ini dikenal dengan kleptomania politik, di mana orang menggunakan transaksi melalui money politik atau suap untuk masing-masing pihak mendapat imbalan atau balas jasa dari money politik itu. Apakah yang harus kita lakukan agar keluar dari jeratan money politik yang sudah membelukar ini? Tentu saja tidak mudah. Karena khususnya sejak kita mengambil langkah pemilu atau pilkada secara langsung, masyarakat sudah kadung menikmati transaksi-transaksi money politik. Belajar dari pemilu-pemilu lalu, kami percaya Badan Pengawas Pemilu tentu sudah menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti adanya politik uang selama penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi belum ada sanksi-sanksi tegas yang diberikan kepada caleg atau partai peserta pemilu yang terbukti melanggar. Disinilah diperlukan suatu komitmen bersama dan konsistensi serta menyeluruh agar benar-benar efek jera berlaku secara efektif. Disinilah diperlukan komitmen bersama dan konsistensi serta menyeluruh agar benar-benar efek jera berlaku secara efektif. Semua kita memahami bahwa money politik bukan hanya menjadi kejahatan individual antara pemberi dan penerima. Karena suap-menyuap ini berdampak pada aspek publik, sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan berat yang merusak pondasi kemurnian demokrasi kita.